Selamat datang kembali di program ini. Kami kembali ditemani oleh Kolonel Douglas McGregor, seorang veteran tempur, penulis banyak buku tentang strategi militer, dan mantan penasihat senior Menteri Pertahanan AS. Terima kasih banyak telah kembali hadir di program ini. Before you land, we sword bracing nigh. Jadi ketika Trump, setelah menghabiskan masa kampanyenya, berbicara tentang kebodohan memperluas NATO, pada bulan Februari kita mengetahui bahwa seharusnya tidak ada NATO, tidak ada jaminan keamanan, dan bahwa Ukraina harus menerima konsesi teritorial. Lalu ia kembali dan menyerukan gencatan senjata tanpa syarat. Maksudnya, Putin bertemu di Alaska. Tiba-tiba ia menyadari bahwa gencatan senjata ternyata bukanlah perdamaian, dan ia ingin membahas akar permasalahannya, seperti yang pernah ia singgung selama kampanyenya. Sekarang, kita kembali lagi ke isu gencatan senjata, dan tampaknya tidak akan ada pertemuan di Budapest. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Ini mulai terasa bukan seperti permainan catur FOPD, melainkan seperti acara realitas yang konyol, di mana semua orang terus dibuat tegang sepanjang waktu. Bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Jelas, dia bukan presiden perdamaian. Dia adalah presiden kebingungan yang tak berkesudahan. Dia cenderung berayun antara dua kutub dalam setiap topik, sehingga sangat sulit untuk mengikutinya, seperti yang sudah Anda tunjukkan dengan semua kontradiksi itu. Namun pada saat ini, saya rasa kita harus menyadari bahwa dia jelas tidak lagi tertarik untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Jika ada, justru dia telah berpaling darinya dan membuat beberapa keputusan yang cukup keras. Kita tahu bahwa gencatan senjata hanyalah itu. Gencatan senjata. Itu bersifat sementara. Sekarang, apakah mungkin ada gencatan senjata sementara yang berlangsung 20 atau 30 tahun? Saya kira mungkin saja. Kita pernah melihat hal itu di Korea. Namun saya tidak berpikir itu adalah solusi yang diinginkan Eropa atau sebagian besar orang Eropa untuk Ukraina. Saya rasa mereka ingin melihat berakhirnya pertempuran. Tetapi untuk mencapai hal itu, harus ada kesepakatan strategis dengan Rusia yang mengatur hubungan Rusia dengan seluruh Eropa. Menurut saya, itu adalah sesuatu yang seharusnya ia sambut. Itu akan menjadi hal yang serius. Sebuah warisan yang bertahan lama, bisa dibilang begitu. Namun saya tidak melihat bukti bahwa ia tertarik pada warisan yang bertahan lama. Ia tampaknya masih berusaha mencari apapun yang bisa ia sebut, tanda kutip, sebagai kemenangan. Kau tahu, aku pernah bertemu dengan Presiden Putin. Aku memikatnya. Dia membuat kesepakatan. Kami mendapatkan gencatan senjata. Perdamaian mulai terwujud. Di mana hadiah Nobel perdamaian untukku? Kecuali dia bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Dia tidak terlalu tertarik. Ini adalah rangkaian keadaan yang disayangkan, dan aku rasa saat ini tidak ada pemahaman sama sekali tentang apa yang akan dilakukan Rusia selanjutnya. Aku pikir kita sudah melihat buktinya di Kherson. Rusia sedih bermain seberang sungai Dnieper. Isfahan dan Borisazek berrace toward di Banten Bros towards Balianslat. Ikislav Borisir pikir mikirin merebut kembali Odessa. Sejarah historis dari kota Rusia dan tidak harus hubungannya dengan Ukraina. Itu masih merupakan kota berbahasa Rusia ketika orang-orang Ukraina mengusir penduduk Rusia dan penutur bahasa Rusia dari sana pada tahun 2014. Jadi saya pikir hal itu masih menjadi pertimbangan. Saya akan sangat terkejut jika kita tidak melihat hal serupa terjadi di Kharkov. Dan kita melihat di dekat Liman dan Slovyansk, kemajuan pasukan Rusia yang terus berlanjut. Jadi saya pikir Presiden Putin telah mengadakan dewan perangnya dan berkata, baiklah, kita akan dari maju. Itu tenang. Pada yang sama, Yatsen Ray semakin mengalihkan perikirnya ke Venezuela, di rekarab torpor bahwa gencala de Gaza itu hisul permanen. Tidak bukti untuk itu. There's no evidence for that.
Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Gaza. Meskipun saya pikir dengan kedatangan Kushner dan Witkoff, para oligarki properti, kita bisa menantikan upaya untuk mengambil setidaknya 50% wilayah Gaza dan mengubahnya menjadi semacam Disney World versi Israel untuk ekspansi properti. Semuanya terasa aneh. Dan tidak ada seorang pun yang saya kenal yang benar-benar serius membahas Venezuela, yang bisa memahami mengapa tiba-tiba kita ingin masuk ke Venezuela dan melakukan perubahan rezim tanpa alasan yang jelas. Dan lagi ini adalah sesuatu yang Anda sebutkan sebelumnya. Presiden Trump dulu menentang perubahan rezim. Anda tahu, itu tidak ada gunanya dan justru merugikan diri sendiri. Tiba-tiba, dia berada di garis depan menuntut hal itu di Venezuela dari semua tempat yang ada. Sekarang ada pembicaraan tentang Kolombia. Siad Raitsef, diventing the Krengus Congress dan hiat deklarasi perang, to Rex war that's morn. Seems like a good way of Tampaknya itu cara yang efektif untuk membuat jutaan pengungsi kembali bergerak ke utara. Kelihatannya seperti tindakan yang merugikan diri sendiri. Tapi saya rasa Anda benar tentang Rusia. Mereka tampaknya sedang meningkatkan intensitasnya sekarang, terutama dengan tekad mereka untuk memadamkan semua lampu di seluruh Ukraina. Benar. Dan sekarang kita telah melihat bahwa Inggris menggunakan rudal Storm Shadow untuk menyerang pabrik kimia di Bryansk. Bepaznakchnala, Gamer Haportem for det Intelligent Rusia, FSB, Huitseben Swarth Mamispin and Lankal Nuclear Mass. That the British were behind this, and so there's more and more talk. Dan kamu tahu, semakin banyak pembicaraan tentang perang langsung. Kita melihat orang-orang Eropa cukup bersemangat ketika terdengar kabar bahwa Trump mungkin akan mengirim Tomahawk yang akan dioperasikan oleh kontraktor Amerika dan bisa membawa hulu ledak nuklir. Namun, saat itu hampir waktu Natal di berbagai ibu kota Eropa. Dan sekarang, Trump memberlakukan sanksi terhadap perusahaan minyak Rusia, sesuatu yang bahkan Biden tidak ingin lakukan. Maksud saya, apakah kamu melihat ancaman perang langsung ini semakin nyata? Atau apakah kamu melihat tanda-tanda bahwa Rusia atau pihak lain sedang bersiap untuk itu? Saya pikir dia telah mempertimbangkan kembali kebijaksanaan mengirim Tomahawk. Seperti yang Anda tunjukkan, perencanaan dan pelaksanaan misi sepenuhnya berada di tangan orang Amerika. Itu berarti ada orang Amerika di darat, di suatu tempat di sebelah barat Sungai Dnieper, yang meluncurkan rudal Tomahawk ke Rusia. Saya pikir dia menyadari bahwa ini mungkin bukan ide yang baik, dan memang ini ide yang sangat buruk. Tapi ada hal lain. Saya pikir ada kesadaran mendadak bahwa sumber daya kita tak terbatas. Salah satu momen langka yang menurut saya paling masuk akal darinya adalah ketika dia berbicara secara spesifik tentang jumlah senjata, amunisi, dan sumber daya di sisi militer yang kita butuhkan untuk pertahanan kita sendiri, dan bahwa kita telah mencurahkan sebanyak mungkin yang kita bisa ke Ukraina. Nah, itu mungkin menjelaskan penggunaan mendadak Storm Shadow oleh pihak Inggris. Siapa yang tahu? Inggris, khususnya MI6 dan elemen-elemen tertentu dari lembaga militer Inggris, telah berada di Ukraina sejak awal dan terlibat sangat dalam perang ini. Saya tidak tahu apa yang direncanakan Rusia di masa depan, tetapi saya tidak akan terkejut jika ada tindakan serius yang diambil terhadap Inggris. Tempatnya, waktunya, saya tidak bisa memperkirakannya. Siap benar terhadap. Tapi pada titik tertentu setuju Rusia rusal kesal. Now Rusia bertepatnya between tubuh di sangat kecil. Orang Inggris telah membuat diri mereka bangkrut. Mereka terlalu banyak mengeluarkan uang. Mungkin mereka bisa mengirim 20.000 atau 30.000 pasukan ke Rusia atau ke Polandia, itu saja. Saya tidak melihat bukti bahwa mereka akan menerapkan wajib militer nasional dan mencoba merekrut orang untuk berperang di Ukraina. Situasi di Prancis kurang lebih sama, dan Prancis bahkan lebih tidak stabil secara internal dibandingkan dengan Britania Raya. Saya tidak berkira di Prancis ingin membiarkan para terginflif police. Spipli tower through Dory will times Wardenberg. Tag to women king Iron kissed and kosong that are forted. You hearing two frozen.
coming from the Europeans. The Russians know that. And I think as a result, the Russians will continue to... Dan saya pikir, sebagai akibatnya, Rusia akan terus menunjukkan sikap menahan diri. Namun pada saat yang sama, mereka akan terus bergerak maju di Ukraina. Karena, bertentangan dengan apa yang banyak orang pikirkan, mereka sebenarnya ingin perang ini berakhir. Mereka tidak benar-benar ingin memerintah Ukraina Barat. Itu akan menjadi bencana bagi mereka. Mereka tahu penduduk di sana tidak menginginkan mereka, dan mereka juga tidak menginginkan itu di bagian dari Rusia. Mereka sebenarnya hanya Thor kepada orang-orang Rusia lainnya. Mereka yang berbahasa Rusia dan ingin menjadi bagian dari Rusia ini. Namun setiap tebal atau siapapun yang tahu sesuatu tentang Rusia, kami deal ini, kami dibungkam. Russia says this, we're silenced. We're told, no, you're wrong. He wants to conquer. Kita diberitahu, tidak, kamu salah. Dia ingin menaklukkan Eropa. Dan tentu saja itu akan memerlukan wajib militer dan mobilisasi nasional. Sekarang ada sesuatu yang tidak dipahami orang-orang di Barat. Rusia bisa melakukan itu. Mereka bisa memobilisasi seluruh Rusia untuk perang total. Mereka tidak ingin melakukannya, tapi mereka bisa. Dan orang-orang berpikir, oh, kalau kita memaksa mereka untuk memobilisasi perang habis-habisan melawan kita, sekali lagi they akan melemahkan pemerintah Putin secara fatal dan dia akan digulingkan. Jadi itu hanya jika pengelaks dan berbohong berulang kali. Kita saya pikir lagi Rusia harus maju lagi kurs. But in the meantime, I think we're going to see the Russians press forward to the river. I think they're going to cross down in the south. Saya pikir mereka akan menyeberang ke selatan. Saya akan sangat terkejut jika mereka tidak bergerak semakin dekat ke Kiev dan pada suatu titik bertindak melawan pemerintah yang ada di Kiev. Tapi, seperti yang kamu tahu, Rusia telah berusaha menghindari hal ini. Mereka mencoba menemukan semacam jalan tengah yang bisa diterima. Namun jika kita tidak mau mendengarkan, apa gunanya? Dan saya khawatir pada akhirnya hal itu ternyata juga terjadi dengan Trump. Jadi bagi Rusia, Trump sekarang dengan Biden hanya sejen dengan sanksi minyak, mungkin lebih buruk. Itu juga, ya. Kurasa jika dia benar-benar menginginkan perdamaian, dia harus sedikit menjauh dari delusi bahwa dirinya hanyalah seorang pembawa damai, seorang mediator pihak ketiga. Karena saya berharap akan ada pembicaraan tentang NATO jika kita ingin melihat akhir dari perang ini. Tapi dia tampak seolah-olah telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah perang antara Rusia dan Ukraina. Dan ini soal wilayah, dan dia adalah orang di pinggir yang hanya mencoba membuat dua negara dengan kebencian kuno ini bersatu. Maksud saya, itu sungguh luar biasa. Kau tadi menyebut Venezuela, tapi sekarang ketika perang terhadap Rusia, perang Trump menjadi fokus, kita kini punya kemungkinan perang kedua melawan Iran, juga atas inisiatif Trump, dan kemungkinan perang dengan Venezuela. Perdamaian di Gaza tampaknya juga tidak akan bertahan lama. Bagaimana reaksi orang Amerika terhadap hal ini? Sebagai pendukungnya New. Oke, apakah Trump memperkuat globalis? Ex-mover, ini posisi America First Kang. Maafkan ekstrem. Where is America first now? Sorry, that was a lot of questions. Well, before we leave Russia, and that's Baik, sebelum kita meninggalkan topik Rusia, dan hal itu, saya pikir kita harus menyoroti sesuatu yang tampak semakin mirip dengan perang saudara di dalam Uni Eropa dan NATO. Kita telah mendengar tentang ledakan-ledakan ini, dan saya tidak yakin apa yang telah mereka hancurkan atau apakah semuanya benar-benar terjadi. Tetapi saya diberitahu bahwa telah terjadi ledakan di daratan Rumania. Apakah ada ledakan yang terkait dengan pipa Druzhba yang memasok minyak ke Hongaria? Sekarang diperingati antara penghenti di Warsawa yang mengecam pemerintah di Budapest dan Bratislava karena dikutip sekutu yang buruk. Dengan lain, karena menolak bergabung dalam anti-perang dan anti-Rusia. Kita urjat lebih serius dari jujur baik erang. I think this is much more serious than people realize. Yeah, the Slovenes have now banned Netanyahu. Orang-orang Slovenia kini telah melarang Netanyahu datang ke Slovenia. Itu adalah negara pertama di Uni Eropa yang melakukan hal tersebut. Saya pikir kita sedang melihat berbagai negara di Uni Eropa dan di dalam NATO, banyak di antaranya termasuk keduanya,
menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari perang yang sedang berkembang dengan Rusia. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari tragedi di Gaza. Dan mereka sebenarnya tidak lagi menginginkan aliansi militer yang erat dengan Amerika Serikat. Saya tidak berpikir mereka menyatakan semua itu secara terbuka, tetapi saya rasa hal itu sedang berkembang. Mungkin ini sudah lama tertunda. Saya sudah lama merasa bahwa NATO seharusnya berhenti beroperasi sebagai aliansi militer yang dipimpin AS sejak awal tahun 1990-an. Namun hal itu tidak terjadi. Dan itu Mei Februari 30 spel di negara Eropa masuk ke negara lain dalam bertepita konflik. Tapi saya pikir kita perlu mencatat bahwa perselisihan ini, terutama antara Hongaria dan Polandia, sangatlah signifikan. Kita perlu memperhatikan tanggapan Orban dan tuduhan atau klaim dari Polandia, karena orang Polandia dan Hongaria sebenarnya memiliki sejarah panjang kerjasama, hubungan yang pada dasarnya baik. Jadi kenyataan bahwa situasi ini menjadi seburuk sekarang antara Polandia dan Hongaria, menurut saya, menempatkan Eropa pada risiko fragmentasi dan disintegrasi lebih lanjut atas isu yang seharusnya tidak berdampak sebesar itu. Namun demikian, kita sudah sampai pada titik ini. Saya tidak berpikir orang Amerika tahu tentang hal ini. Saya juga tidak yakin mereka peduli, karena mereka tidak memahami politik Eropa. Tapi jika saya tinggal di Eropa saat ini, saya akan sangat mengkhawatirkannya. Baik, jika saya boleh menambahkan, saya tidak yakin semua orang Eropa menyadari ini juga, karena saya melihat laporan yang sama bahwa pada tanggal 20 Oktober terjadi ledakan di sebuah kilang di Hongaria yang memproses minyak Rusia. Dan dalam beberapa jam, terjadi ledakan di kilang Rumania yang juga memproses minyak Rusia. Lalu 1 atau 2 hari kemudian, terjadi ledakan serupa di kilang di Slovakia yang juga memurnikan minyak Rusia. Sekali lagi, saya melihat-lihat di media, dan hampir tidak ada yang membahasnya sama sekali. Maksud saya, hal itu seolah lenyap begitu saja, mirip seperti kasus Nord Stream. Dan ini terjadi pada saat yang sama, seperti yang Anda katakan, ketika Hongaria kini mengkritik Polandia, karena Polandia secara terbuka mengatakan bahwa menyerang infrastruktur energi pihak pendudukan adalah hal yang sah, bahkan jika infrastruktur energi itu juga memasok kebutuhan orang Eropa. Dan tentu saja, orang-orang Polandia juga mengatakan bahwa mereka tidak ingin menyerahkan tersangka yang menghancurkan Nord Stream kepada pihak Jerman. Mereka mengatakan bahwa orang Jerman seharusnya malu karena membangun Nord Stream sejak awal. Ini adalah retorika yang cukup radikal. Jadi tampaknya, orang-orang Eropa juga mulai saling berbalik satu sama lain. Maksud saya, alasan mengapa media mungkin sama sekali tidak tertarik pada hal ini adalah karena jelas bukan Rusia pelakunya. Yang berarti, sekarang kita sedang diserang oleh Ukraina, atau kita saling menyerang satu sama lain. Namun bagaimanapun juga, tidak ada narasi yang baik. Jadi tampaknya hal ini luput dari perhatian mereka. Ya, saya tidak menyangka orang Amerika akan memperhatikan atau memahaminya. Tapi saya terkejut dengan apa yang Anda katakan. Saya berasumsi, dan saya belum melihat siaran persnya, tapi saya berasumsi akan ada jauh lebih banyak liputan di Eropa daripada yang terjadi. Hal utama bagi saya adalah perpecahan yang semakin besar di dalam Uni Eropa dan NATO antara negara-negara yang mengatakan, ini konyol, kami tidak merasa terancam oleh Rusia, sudah saatnya melanjutkan hidup dan mengakhiri urusan ini. Dengan mereka yang tampaknya terus-menerus terikat pada permusuhan terhadap Rusia. Dan Polandia, Anda tahu, dulu pada tahun 1999, ketika kami membawa Polandia masuk ke NATO, ada banyak diskusi di balik layar oleh orang-orang yang mengatakan, dan saya berbicara tentang orang Eropa. Orang Amerika bahkan membahas topik itu. Namun rekan-rekan saya di Eropa, terutama di pasukan Jerman dan Prancis, dan sedikit banyak juga di Inggris, memang mengangkat isu tersebut. Apakah bijaksana untuk melibatkan Polandia dengan sejarah panjang permusuhan dan kebencian terhadap Rusia? Apakah kita sedang mencari masalah di masa depan? Tentu saja, pada saat itu tidak ada pemikiran bahwa Ukraina akan bergabung dengan NATO. Faktanya Lelukon,
Ya, sebenarnya bukan lelukon, lebih seperti komentar ringan bahwa misi utama Ukraina tetap netral dan menjaga jarak ratusan mil antara NATO dan militer Rusia, yang pada waktu itu sebagian besar dari kami anggap sangat masuk akal. Namun tampaknya sikap berubah dengan sangat cepat. But apparently that attitude changed very rapidly by the time you get to the Budapest Memorandum. Pada saat kita sampai pada Memorandum Budapest dan seterusnya, terlihat bahwa kita sekarang sedang berhadapan dengan serangan langsung terhadap Rusia. Jadi kita sudah melihat serangan terhadap Rusia, dan itu gagal total. Ukraina sedang hancur. Negara itu berada di ambang kehancuran, secara politik, militer, dan ekonomi. Keadaannya hampir seperti pasien koma yang terbaring di atas meja, tahu kan? Tepat di luar kamar mayat. Dan orang-orang terus memompa adrenalin ke dalamnya untuk menjaganya tetap hidup, agar jantungnya berdetak dan tampak masih mampu bertahan. Tapi sebenarnya tidak. Sudah selesai. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah bertanya kepada orang Jerman yang tinggal di tempat seperti Köln atau Düsseldorf. Di mana semua pria Ukraina? Ya, mereka semua ada di sana. Mereka tidak berada di Ukraina siap untuk berperang, dan semakin banyak yang berusaha keluar. Ready to fight anybody, and more are trying to get out. The whole thing is a tragedy. Seluruh situasi ini adalah sebuah tragedi. Namun pemerintah di London, Berlin, Paris, dan Warsawa tidak mau melepaskannya. Jadi saya tidak tahu kemana arahnya. Sementara itu, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, sekarang kita fokus pada Venezuela. Dan saya pikir lebih banyak orang Amerika tertarik pada hal itu karena alasan yang jelas, lebih dekat dengan rumah. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang saya sebut klub bom saja. Klub bom saja terdiri dari hampir sepertiga populasi yang, jika diberitahu bahwa kita sedang mengebom seseorang di suatu tempat, menjadi bersemangat karena mereka yakin bahwa ketika kita mengebom seseorang, kita sedang menunjukkan kehebatan dan kekuatan kita. Sisanya saya kira sekitar 60 hingga 70% dari populasi merasa tidak nyaman. Karena bahkan orang Amerika yang paling tidak tahu banyak pun bertanya, kenapa Venezuela? Narkoba? Serius? Narkoba yang kita khawatirkan, kokain, berasal dari Kolombia. Memang sebagian di antaranya akhirnya disalurkan melalui Venezuela, tidak diragukan lagi, tapi tidak dalam jumlah besar. Kolombia dan Ekuador adalah dua pusat utama. Dan Meksiko, kartel Meksiko, adalah pihak yang mengirimkan fentanyl ke utara, dan itu berasal dari Tiongkok ke Meksiko. Ya, saya rasa orang-orang sudah memutuskan bahwa menyerang Tiongkok terlalu berisiko. Jadi mari ketinggalkan ide itu untuk sementara dan serang seseorang di Amerika Selatan. Saya pikir kombinasi antara ancaman narkoba yang semu dengan kepentingan nyata dan konkret di sana, minyak, gas, zamrud, emas, telah mengalahkan segalanya. Jadi kita menenggelamkan kapal nelayan, menenggelamkan kapal cepat, apapun yang bisa kita temukan dengan alasan bahwa mereka semua adalah penyelundup narkoba. Tapi sebenarnya tidak. Dan kita bekerja sangat keras untuk menciptakan konflik dengan Venezuela. Saya yakin ada seseorang di CIA yang berusaha membuat seseorang di militer Venezuela menarik pelatuk dan menembakkan rudal ke arah kita agar kita bisa memulai ini. Kamu tahu, ini benar-benar terlihat sangat mirip dengan Vietnam pada tahun 1965. Dan seluruh peristiwa Teluk Babi, atau maaf, bukan Teluk Babi, tapi insiden Teluk Tonkin, di mana sebenarnya tidak ada serangan. Kita mengarang ide tentang adanya serangan untuk membenarkan intervensi di Vietnam, yang memang sudah kita inginkan sejak awal. Dan kamu tahu, kenyataan yang menyedihkan adalah, ketika pasukan pertama mendarat di Vietnam, mereka sama sekali tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Orang-orang di lapangan akhirnya memutuskan untuk menyerang sasaran berdasarkan dugaan keberadaan Viet Cong di lokasi tertentu. Mereka harus memulai perang dengan cara apapun. Jadi saya mulai melihat banyak hal serupa terjadi dengan Venezuela. Saya ingat pernah mendengar hal ini secara langsung dalam hidup saya. Tapi saya tahu itu sudah terjadi sebelumnya pada tahun 1995. Tujuannya adalah untuk mengirim tentara ke Vietnam. Itulah tujuannya. Sebelum melakukan hal lain, kamu harus mengirim tentara ke Vietnam. Dan Wolfowitz membuat komentar yang sama. Kita harus mengirim tentara ke Irak.
we've got to get the army into Iraq. This is 2003. So we have Ini tahun 2003. Jadi kita memiliki pola pikir yang sama sekarang. Bagaimana kita bisa masuk ke Venezuela? Itulah yang ingin kita lakukan. Tidak ada yang memikirkan dengan cermat berbagai implikasinya. Apakah kita akan membuat diri kita bertanggung jawab atas rakyat Venezuela? Jika kita akan membongkar pemerintahan dan memasang boneka, bagaimana kita menjaga agar boneka itu tetap berkuasa? Apakah Venezuela kemudian akan menjadi semacam alasan internasional bagi Amerika Latin untuk melawan kita? Akankah ratusan ribu paramiliter dari Kolombia atau Brasil melintasi perbatasan ke Venezuela untuk melawan kita? Dan, omong-omong, mengapa kita menyelamatkan Argentina dengan jumlah uang yang besar? Dan pada saat yang sama, kita bertekad menyerang Venezuela untuk tampaknya menguasai sumber dayanya. Semua ini adalah kontradiksi yang berputar di benak masyarakat Amerika Serikat, tetapi tidak ada jawaban pasti. Namun, menarik untuk diperhatikan. Kemarin saya mendengarkan Richard Haass dari Council on Foreign Relations. Dia adalah suara terkemuka yang mendukung intervensi dan penggunaan kekuatan militer, dan dia bagian dari kelompok yang lebih luas itu. Saya tidak tahu apa sebutan mereka sekarang. Dulu kita menyebut mereka neo-konservatif. Neokon semakin sebut globalis, Zionis. Saya tidak tahu apa sebutan untuk kelompok itu. Tetapi mereka semua termasuk di dalamnya. Dia adalah juru bicara yang menonjol. Dan dia berkata, oh ya, saya sangat mendukung pergantian rezim di Venezuela. Sebagian besar dari kita mendengar itu dan agak berkata apa? Dari mana ini datang? Apa tujuannya? Bagaimana kita diuntungkan dari ini? Bagaimana mereka diuntungkan? Bukan berarti ada yang benar-benar peduli, tapi jika kamu menyerang sebuah negara, kecuali kamu ingin mengambil alih secara permanen dan menanggung biayanya seumur hidup, maksud saya, ini adalah serangkaian keadaan yang aneh. Tidak ada alasan yang masuk akal. Setidaknya tidak ada alasan strategis untuk semua hal ini sejauh yang saya tahu. Dan kita menyebut Gaza, itu hanyalah ilusi. Perang di sana sama sekali belum berakhir, dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ya, sepertinya orang Norwegia sedang memberi Trump kesempatan mudah dengan invasi ke Venezuela dan hadiah Nobel Perdamaian. Karena seperti yang kamu tahu, orang Norwegia memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada Machado, yang selama ini tidak hanya mendorong sanksi, tetapi kini juga, setidaknya secara implisit, mendukung intervensi militer. Dan kurasa itu masuk akal jika dilihat dari apa yang terjadi selama 30 tahun terakhir. Bagaimana kita memandang perdamaian dalam teori perdamaian demokratis? Karena sekarang kita mengatakan bahwa perdamaian membutuhkan demokrasi, dan demokrasi bisa diwujudkan melalui perang. Jadi secara harfiah, perang adalah perdamaian sekarang. Kita melihat pemenang hadiah perdamaian di TV bersama Donald Trump Jr., dan dia berusaha meyakinkannya bahwa mereka tidak membutuhkan Arab Saudi, Venezuela, bahkan memiliki lebih banyak minyak. Dan kamu tahu, ensyuning na thal prefastue, it's karizipjuinkoika. In the thoughts kenning and di statual, small, you piece of food and bread. Remember versi Venezuela, Quisling. My, dang. Well, yeah, I don't think so, because if Ya, saya rasa tidak begitu. Karena jika mereka masih mengingat hal itu, mereka pasti akan mempertanyakan kebijaksanaan memberikan begitu banyak kredibilitas kepada Machado. Ini benar-benar luar biasa. Kamu tahu, Guaido atau siapapun namanya beberapa tahun lalu adalah sosok yang seharusnya dipasang di Venezuela. Ada upaya untuk menempatkannya di sana. CIA terlibat, semuanya gagal dan berantakan. Dan saya pikir Presiden Trump mungkin percaya bahwa cara kerjanya kali ini adalah dengan intervensi aktif kekuatan militer AS. Dan saya pikir mungkin dia diberitahu oleh para penasihatnya, terutama orang-orang di komunitas intelijen, bahwa kegagalan Teluk Babi di Kuba terjadi karena militer AS tidak terlibat. Terlalu banyak ketergantungan pada orang-orang dari Kuba yang kembali untuk membuat semuanya berhasil. Saya tidak tahu, ini hanya spekulasi. Saya seberapa seri your rank stress revelation apa yang bisa terjadi presiden despite terpitinian.
what would lead the president to this? Because remember, the president spoke very clearly. Karena ingat, Presiden berbicara dengan sangat jelas, sangat terbuka, dan mengatakan bahwa Maduro telah menawarinya tanda kutip segalanya. Kamu tahu, Maduro berbicara tentang kepemilikan dalam sumber daya Venezuela, minyak dan gasnya, dan dia mengatakan bahwa dia menawarkan segalanya. Itu benar. Rupanya segalanya tidak cukup baik. Jadi kita telah berpindah dari pola pikir di Amerika Serikat yang setidaknya hingga 60 atau 70 tahun terakhir adalah perang adalah jalan terakhir, menjadi gagasan bahwa perang adalah jalan terbaik dan jalan pertama. Mengapa membuang waktu untuk diplomasi? Mengapa membuang waktu untuk berkompromi? Mengapa membuang waktu membuat kesepakatan yang memungkinkanmu berbagi kepentingan dalam sumber daya dan kekayaan ketika kamu bisa langsung masuk dan mengambilnya? Kurasa sekali lagi, itu agak seperti orang Norwegia, bukan? Kedengarannya seperti bangsa Viking. Kita besar hajar belais dari Sumdarat dan mengambil apa yang kita mau. Pakistan beritafristik. I'm being facetious. Yeah. Well, we have a similar. Ya, kami juga memiliki masalah serupa di Eropa. Saya berbicara dengan seorang jenderal Prancis tadi pagi, dan dia mengemukakan hal yang sama. Dia berpendapat bahwa banyak masalah Eropa bersifat internal, tetapi justru seluruh perhatian kita tertuju pada Rusia, yang disalahkan atas segala hal. Secara keseluruhan, di Eropa saat ini kita melihat deindustrialisasi, utang, fragmentasi sosial dan budaya, krisis legitimasi politik, hilangnya nilai-nilai tradisional, geoktwis en ton de grafis. Kwes berperi nag towards in malfis, en to a thematic religitai, etin technologies. Complete absence of digital and technological sovereignty. We started stealing Russian assets, seizing. Kita mulai mencuri aset Rusia, menyita perusahaan-perusahaan Tiongkok, pada dasarnya menjadi pihak yang dianggap nakal di mata sebagian besar dunia dan kehilangan relevansi kita. Namun satu-satunya hal yang dibicarakan para politisi kita adalah perang, dan sedikit lagi perang melawan Rusia. Meskipun kita tidak memiliki senjata untuk memenangkan perang semacam itu, tidak memiliki uang atau kemauan serta dukungan politik. Jadi saya merasa para ilmuwan politik pada titik tertentu seharusnya digantikan oleh para psikolog, karena hal ini sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Tapi apakah Anda melihat ada kesamaan sejarah di sini? Karena tampaknya semakin buruk keadaan kita, semakin keras kita membusungkan dada. Well, I think to some extent you could go to Paul Kennedy's. Ya, saya pikir sampai batas tertentu Anda bisa merujuk pada Rise and Fall of the Great Powers, karya Paul Kennedy. Dalam bukunya, ia membahas apa yang oleh sebagian dari kita disebut sebagai perilaku kekaisaran tahap akhir. Ini adalah saat sebuah kekaisaran atau kekuatan besar dalam bentuk apapun mulai menyerang ke berbagai arah secara eksternal dengan harapan dapat memperkuat tembok terhadap keruntuhan. Anda tahu, setelah Perang Dunia Inggris mencoba dan memanfaatkan Frikat Keningring sebagai keuntungan imperial yang diperoleh akibat mengalahkan Jerman. Austria tentu saja tidak memiliki koloni di Afrika atau tempat latih seperti itu. Tetapi Jerman memang memiliki beberapa. Dan Inggris dengan antusias menyerapnya. Namun, mereka melangkah lebih jauh di dalam kekaisaran Ottoman setelah menciptakan negara-negara buatan semacam itu yang masih kita kenal hingga kini. Yordania, Irak, dan sebagainya. Mereka masuk ke Irak dan mulai menekan ke utara lagi karena mereka pikir bisa menguasai wilayah yang lebih luas. Lalu mereka berhadapan dengan tentara Turki yang bangkit kembali, yang mengalahkan mereka dengan telak dan membuat mereka ketakutan, sehingga mereka mundur. Begitulah terbentuknya perbatasan selatan Turki dengan Irak saat ini. Namun, setelah sekitar 6 hingga 12 bulan berada di Irak, mereka memutuskan bahwa semua itu lebih merepotkan daripada manfaatnya, karena biaya yang dikeluarkan Inggris untuk tetap berada di Irak. Untuk memerintah wilayah itu, mencoba mengelolanya, dan mengambil minyaknya, yang jelas merupakan tujuan sebenarnya, lebih besar daripada anggaran kesehatan nasional mereka. Dengan kata lain, mereka menghabiskan lebih banyak uang di Irak untuk negara Irak yang mereka ciptakan demi mendapatkan minyak, daripada yang mereka keluarkan untuk anggaran kesehatan nasional. Dan tiba-tiba orang mulai bertanya-tanya,
Mengapa kita menghabiskan lebih banyak di sana daripada di dalam negeri untuk anggaran kesehatan nasional? Ada beberapa pertukaran surat yang menarik antara Churchill dan Lloyd George. Dan akhirnya Churchill berkata, kita sebaiknya pergi saja dari sini. Ini gagal. Mari tinggalkan. Menurut saya, itu adalah perilaku khas kekaisaran di tahap akhir. Dengan kata lain, mereka berusaha meraih apapun yang bisa mereka dapatkan untuk menunjukkan kekuasaan mereka dan membenarkan keberadaan status quo di dalam negeri. Jadi saya pikir itunya inti dari semua ini. Ketika saya melihat London, Paris, dan Berlin, dan Anda melihat potensi besar terjadinya kerusuhan dan ketidakstabilan di semua negara itu saat ini, itu karena jutaan orang diizinkan masuk tanpa niat untuk berasimilasi, dan memang tidak akan pernah melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menimbulkan ancaman eksistensial di dalam masyarakat tersebut, terhadap keberadaan masyarakat yang kita kenal di negara-negara itu, budaya mereka, identitas nasmidai mereka. Jadi berbenit setelah kami boarding dari ancaman itu. Saya pikir Rusia adalah pengalih perhatian yang berguna, tidak ada kodreng. Dari dalam tingkat yang lebih kecil, apa yang terjadi di Timur Tengah. Karena sekali lagi, jika Anda sedang goyah secara ekonomi di Britania Raya dan Prancis, kepada siapa Anda akan berpaling? Nah, Anda mungkin ingin melihat Iran terpecah belah dan kehilangan kendali atas sumber daya minyak dan gasnya. Anda ingin menemukan cara untuk mengalihkan semua itu dengan cara yang akan menghasilkan banyak uang dan mengisi kembali modal Anda. Saya pikir hal itu sedang terjadi di Paris dan London. Sedangkan untuk Berlin, siapa yang tahu? Mereka sebenarnya telah membuat perjanjian bunuh diri dengan dunia dan berkata, untuk mencari orang Jerman yang baik, kami dimendiri istemi timberi. Natu abrik layar mendapatkan aitsi dan berhentian. Maksud saya, pergi mereka jelaskan. I don't know how else to explain it. Doesn't make much sense at all, but Itu sama sekali tidak terlalu masuk akal. Namun, mengingat apa yang baru saja Anda sebutkan, ketidakstabilan politik yang semakin meningkat, dan juga bisa ditambahkan ketidakstabilan ekonomi, dengan Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai tiga kekuatan utama, serta retorika yang semakin tajam antara Hongaria dan Polandia, bahkan mungkin, seperti yang telah kita bahas, sampai menggunakan kekuatan atau sabotase satu sama lain. Bagaimana Anda melihat masa depan NATO dan Uni Eropa? Kita pernah bicarakan hal ini sebelumnya, dan ala agak pesimistis dan masa depan. Tetap teknik menu semakin memburuk. Apa Anda melihat kemungkinan salah satu dari kedua organisasi itu is terurai? Nah, pada Januari 2022, dalam sebuah wawancara dengan The National Interest yang dilakukan oleh Dimitri Simis, dan saya pikir George Bibi juga terlibat di dalamnya. Dia dulu bekerja di bagian Rusia di CIA. Saya mengatakan bahwa bukan hanya Rusia akan menginvasi, yang memang mereka lakukan, tetapi pada akhirnya NATO tidak akan bertahan menghadapi krisis ini. Dan saya masih berpikir begitu. Lihat, kita sudah membicarakan kontradiksi dengan Presiden Trump. Di satu sisi, Presiden Trump menunjukkan banyak alasan untuk bekerja sama dengan Rusia. Dia menguraikan alasan-alasan itu. Ada alasan yang baik bagi kita untuk bekerja sama dengan Rusia. Dia sudah sampai di ambang batas, tetapi tidak mau melangkah melewati garis menuju kerjasama, dan dia menyalahkan hal itu pada fakta bahwa sekutu Eropanya tidak mendukungnya. Dan sejak saat itu dia mengambil posisi, baiklah, saya akan bersikap keras terhadap Rusia. Rusia tidak akan bekerja sama, jadi kita akan mencari cara untuk menekan Rusia. Namun pada saat yang sama, dia sebagian besar telah meninggalkan perannya sebagai kepala NATO dan beralih kembali ke belahan barat untuk membuka front baru melawan Venezuela, yang bisa berkembang menjadi berbagai hal, seperti yang telah kita bahas. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa perdamaian telah tercipta secara permanen di Timur Tengah, padahal tidak ada bukti nyata untuk itu. Jadi ini adalah gambaran yang sangat membingungkan. Dan kita terus mencari rasionalitas di dalam semua ini. Dan terus terang, saya tidak berpikir ada rasionalitas di sana.
Saya pikir semuanya didorong oleh impuls, semuanya berfokus pada jangka pendek. Impulse-driven, everything is short-term in its focus. The problem for us is the Russians are long-term. Masalah bagi kita adalah bahwa orang Rusia adalah pemikir strategis jangka panjang. Dan itulah sebabnya mereka menginginkan suatu pengaturan strategis jangka panjang. Jadi mereka akan terus melanjutkan jalannya, dan tidak ada yang kita lakukan yang akan menggagalkannya. Jika kita mencoba menggagalkannya secara militer, kita akan mendapati diri kita berperang dengan Rusia. Saya pikir Presiden Trump tahu itu dan akan menghindarinya. Dan itu kembali ke urusan Tomahawk. Tapi dia juga tahu bahwa kita tidak sekuat dulu. Dia tidak akan mengakuinya. Dia terus mengatakan bahwa kita adalah negara paling kuat di dunia. Karena secara definisi atau implikasi, menjadikannya orang paling berkuasa di dunia. Dan dia menyukainya. Tapi itu omong kosong belaka. Itu tidak benar. Kita adalah negara yang sangat kuat, tetapi ada batas bagi kekuatan kita. Dia sebenarnya tidak pernah mau mengakui hal-hal itu. Tapi ketika dia berkata, saya rasa kita tidak akan mengirim Tomahawk itu, dan berbicara tentang persediaan rudal di Amerika Serikat, berapa banyak yang kita miliki, dan berapa banyak yang kita butuhkan, dia mengakui bahwa ada keterbatasan dalam kekuatan militer kita. Setidaknya sejauh menyangkut perang dengan Rusia. Itu hal yang baik. Hal itu memang tidak membantu situasi di Eropa, tetapi merupakan bentuk pengabaian tanggung jawabnya sebagai pemimpin NATO untuk begitu saja mundur dan berkata, saya akan meningkatkan sanksi, saya akan menghukum Rusia, tapi saya tidak akan melakukan hal lain. Yang dia lakukan hanyalah menambah minyak ke api dan memperburuk keadaan. Dia sama sekali tidak berkontribusi terhadap penghentian permusuhan. Ya, sepertinya, maksud saya, dia hampir menjual gagasan itu selama kampanye, bahwa tujuannya adalah untuk mundur dari peran kekaisaran dan memperkuat republik sebagai gantinya. Sesuatu yang sebenarnya didukung oleh banyak orang. Lalu dia agak berubah arah. Sekarang dia berargumen bahwa alasan kemunduran Amerika adalah para pemimpin yang lemah, dan keselamatannya adalah, dirinya sendiri, sang pemimpin kuat. Tapi masalahnya kemudian adalah, apa terjadi jika kekuatan menjadi satu-satunya solusi untuk mendapatkan yang dulu, dan itu tidak berhasil. Seperti yang kakak tadi, etetasan pada kekuatan as. Kamu tahu, cuma kuas, dan itu membuat dia semakin antrobo. Tidak, hanya saja, aku merasa kita sedang menuju ke arah yang sangat tidak terduga, karena bukan hanya orang Rusia yang tidak bisa dia dekati. Orang Tiongkok juga, mereka tidak akan mundur atau tunduk pada sanksinya. Bahkan orang Iran pun tidak akan menyerah. Begitu juga dengan orang India. Maksudku, ini berhasil pada orang Eropa, karena kau tahu, kurasa bagi kita tidak bisa membayangkan dunia di mana kita tidak hidup di bawah bayang-bayang Amerika. Tapi bagi kekuatan independen, mereka tidak akan ikut-ikutan. Jadi hanya saja, tidak jelas kemana Trump akan membawanya dari sini. Kurasa bagi pertanyaan terakhir, apakah kau melihat sesuatu di bola kristalmu, atau apa yang kau perkirakan ke depannya? Ya, Anda harus melihat tindakan Presiden Trump dibandingkan dengan apa yang dia katakan. Sekarang dia sedang berkampanye untuk pemilihan kembali Lindsey Graham, senator dari Carolina Selatan, yang mungkin merupakan pendukung perang paling vokal di Kongres. Pada dasarnya, tawanan dari lobi Israel, lobi pertahanan, dan mesin perang. Dia terikat dengan semua hal itu, dan disitulah Trump ingin menaruh penekanannya. Dia ingin memastikan Lindsey Graham terpilih kembali. Pada saat yang sama, dia secara efektif telah menyatakan perang terhadap Senator Rand Paul dari Kentucky dan anggota Kongres Thomas Massie dari Kentucky. Keduanya telah mengkritik penggunaan uang di Capitol Hill oleh lobi Israel untuk mendorong perang di Timur Tengah. Keduanya menentang intervensi kita di Timur Tengah, potensi keterlibatan perang dengan Rusia, dan secara terbuka mengkritik perang yang sedang berkembang dengan Venezuela, serta apa yang mereka anggap dengan tepat sebagai tindakan ilegal di laut.
pada dasarnya menghancurkan kapal secara sembarangan yang bertentangan dengan hukum internasional. Ini adalah pembunuhan di luar proses hukum. Jadi, orang-orang itulah yang dia coba hancurkan, Senator Paul dan Tuan Massey. Dan dia akan bekerja keras untuk membantu terpilihnya kembali Lindsey Graham. Apa artinya itu bagimu? Do they sing rave? Pijnbergtorn. Is Pimovaderud at Lindsey Graham isn't met broadward dimmer close. And that bodes evil for the United States. There's no question about it. If anyone En igis soaring Jimbrot for Tomorbith, Daftis dis Bosero, menguras jiwa Hamlet, sitis the noch kidibat srang. prime candidate, I guess. Yeah, Well, thank you so much Bish, for for thanks bake soy now with her. Umagdas your hap, nymphits thin out kinger, not ding the positive. this is. I guess the answer Serse Jawaman Rebehaya. Soren Tmanzwaitzer Dug, Mirimbana is sweet sword. is the only answer. Sebuinamum, Sheridanum Lakenya. I'm not a drinker. Tapi dia this lady. do that, but Kadang kadang kita ting lembak. sometimes it just looks Tapi kilit stani. We'll see. Well, it does seem that we're at least in Europe. Ya, tampaknya kita, setidaknya di Eropa, semakin mendekati perang langsung. Kesediaan untuk mengambil risiko besar tampaknya meningkat. Meskipun pada saat yang sama, Amerika Serikat tampak menarik diri dan mengatakan bahwa orang Eropa harus mengurus perang mereka sendiri. Jadi kita seolah kehilangan dukungan cadangan pada saat yang sama ketika kita sedang meningkatkan eskalasi. Saya pikir pada titik tertentu, perhitungan Rusia, biaya untuk tidak melakukan sesuatu akan lebih besar daripada biaya untuk benar-benar melakukan sesuatu. Dan saya rasa kita sudah sangat-sangat dekat dengan titik itu. Fakta bahwa Rusia sedang memperkuat persenjataannya sekarang menimbulkan kekhawatiran. Jadi bagaimanapun juga, sulit untuk mengakhiri dengan nada positif, mengingat situasi kita saat ini. Tapi ya, begitulah dunia. Jadi terima kasih. Such is the world. So thank you anyways. Okay. Rumugay, Samatsag Gleam. Saya benci.